Brigadir Yosua memasuki babak baru. Istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati ditetapkan polisi sebagai tersangka kelima. Rekaman kamera pemantau menjadi petunjuk keterlibatan Putri dalam merencanakan pembunuhan terhadap sang ajudan. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Hanya 10 hari sejak sang suami ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Putri Chandrawati juga kini menyandang status yang sama. Polisi menetapkan istri Irjen Verdi Sambo itu menjadi tersangka kelima dalam kasus ini. Rekaman kamera pemantau vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan sesudah kejadian di Duren 3 berhasil ditemukan. Rekaman itu pula yang menjadi petunjuk bagi penyidik bahwa Putri merupakan bagian dari perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sepekan terakhir, sudah 3 kali polisi memeriksa Putri. Namun dalam pemeriksaan yang terakhir, ia tak hadir karena sakit. Surat dokter yang diserahkan ke penyidik menyatakan Putri harus beristirahat selama 7 hari. Meski Putri belum ditahan karena kondisi kesehatannya, keluarga Brigadir Yosua mengapresiasi kerja tim khusus Polri. Soal ditetapkannya Ibu Putri sebagai tersangka, barusan kita dengar di salah satu media yang diumumkan oleh Mabes Polri, kami sangat mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk Kapolri. Yang kami harapkan memang begitu, biar terang benderang seperti instruksi Pak Presiden Joko Widodo, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibuka seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Tapi kita bersabar menunggu proses demi proses yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Pasca penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga tetap memantau pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun, Putri juga diminta untuk jujur. Hak atas bantuan hukum, mengingat ancaman pidananya di atas 5 tahun, dan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan itu apa? Itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikis. Kami ingin memastikan ya hak-hak PBH itu dipenuhi tidak. Ini baik oleh penyidik, oleh jaksa penuntut umum, oleh hakim, maupun oleh advokat. Kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga mengingatkan tentang hak-hak dari Ibu PC. Namun kami juga ingin mengingatkan pada semua pihak, termasuk Ibu PC juga, untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses ini agar proses hukum ini tidak berkepanjangan. Tepat setelah pengumuman status tersangka Putri Chandrawati Jumat siang, berkas perkara sang suami Irjen Verdi Sambo dan 3 tersangka lain diserahkan ke Kejaksaan Agung. Selama 14 hari, jaksa penuntut umum akan meneliti berkas. Jambi-Dum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan HM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum akan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Setelah penetapan Putri Chandrawati, total saat ini ada 5 orang tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Yang pertama adalah Irjen Verdi Sambo yang menjadi dalang dan perencana pembunuhan. Lalu Barada Richard Eliezer yang menjadi eksekutor. Bribka Riki Rizal disebut membantu penembakan. Lalu sopir keluarga Kuat Ma'ruf
yang membantu dan menyaksikan penembakan. Terakhir, istri Sambo, Putri Chandrawati, yang disebut polisi terlibat perencanaan. Mereka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya maksimal 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Renata, istri Irjen Verdi Sambo ini belum ditahan karena sakit. Padahal ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun, bahkan maksimal bisa pidana mati. Apa pertimbangan polisi belum menahan tersangka Putri Chandrawati ini? Ya, selamat siang Tival dan juga saudara. Kalau kita mengutip pernyataan dari Komjen Agus Budi Marioto bahwa memang Putri ini belum bisa ditahan karena kondisinya yang sakit. Nah, selain kondisinya yang sakit pun juga ada sedikit pertimbangan mungkin dari pihak kepolisian untuk tidak menahan Putri Chandrawati mengingat perannya sebagai ibu 4 anak dengan salah satu anaknya yang memang masih berumur balita. Kalau kita melihat ataupun mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun ini wajib untuk ditahan oleh pihak kepolisian. Namun, kalau misalnya tersangka ini pun tidak ditahan, setidaknya tersangka ini harus bersikap kooperatif dan juga mendapatkan pengawasan dari LPSK atau rumah sakit. Jadi setidaknya Putri Chandrawati apabila memang beliau sakit, ini pun juga harus mendapatkan pengawasan dari pihak rumah sakit. Ini pun yang menjadi tantangan bagi pihak kepolisian bagaimana kemudian bisa mengungkap kasus ini segera melengkapi berkas-berkas perkara, namun tetap menghormati hak-hak dari Putri Chandrawati yang memang merupakan wanita ataupun perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dan Putri Chandrawati ini memang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan adanya 2 bukti yang menunjukkan kemudian dia bisa ditetapkan sebagai tersangka seperti rekaman CCTV dan kemudian juga dari keterangan saksi. Dan menurut pihak kepolisian juga Putri Chandrawati ini memang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali, namun pemeriksaan keempat dan gelar perkara ini tidak bisa dihadiri oleh Putri Chandrawati mengingat kondisinya yang sakit. Nah, ini yang pun juga harus kita cermati yang bagaimana kemudian kepolisian bisa menghargai hak-hak Putri Chandrawati yang memang masih sakit lalu perannya sebagai ibu, tetapi kemudian masih bisa melakukan tugasnya untuk melengkapi berkas perkara yang kemudian bisa segera disidangkan. Tival. Baik, itu kalau kita merujuk lagi dari pernyataan Irwasum ya, Komjen Agung Budi Marioto berkenaan dengan penetapan status tersangka terhadap Putri Chandrawati. Nah, hal lainnya yang juga menarik di sini adalah kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah melebar menjadi kasus merintangi penyidikan atau obstruction of justice yang bahkan melibatkan polisi. Nah, sejauh mana perkembangan terbarunya dan kapan kira-kira sidang kode etik bagi mereka ini akan digelar? Iya, kalau kita juga bisa mengutip kembali dari Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto mengatakan bahwa untuk progres dari kasus dugaan pelanggaran kode etik ini sampai sekarang memang masih dalam tahap melengkapi berkas. Kalaupun juga beliau meminta follow up begitu kepada pihak Propam Polri, pun juga Propam Polri masih melakukan melengkapi berkas-berkas dari Irjen Verdi Sambo yang memang diduga melanggar kode etik. Namun untuk kapan kemudian sidang ini akan dilakukan rencananya pada minggu depan. Namun untuk tanggal dan tempat di mana kemudian sidang ini akan dilakukan masih akan terus kami konfirmasi kembali kepada pihak kepolisian. Sejauh ini memang pihak kepolisian sudah memeriksa setidaknya 83 anggota polisi yang diduga melanggar kode etik. Lalu kemudian 35 diantaranya memang sudah ataupun telah diduga melanggar kode etik. Kemudian dari 15 polisi diantaranya akan ditempatkan ataupun sudah ditempatkan dalam tempat khusus begitu. 10-nya ini ada di Provos Polri dan kemudian 5 diantaranya ada di Makobrimob. Tival. Apakah ini akan berhenti pada 5 tersangka, lalu juga pemeriksaan terhadap 83 personel polisi? Tentu ini menarik untuk kita simak bersama. Renata Panggalo melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan.